Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the Champions League Final 2014. La Decima, sebuah penantian panjang El Real untuk kembali menjadi raja di Eropa. Setelah terakhir kali juara di tahun 2002, dengan limpahan pemain bintang seperti Zidane, Figo, Raul, dan Roberto Carlos. Namun 3 tahun setelahnya, Madrid gagal untuk kembali ke puncak tangga tertinggi Liga Champions di era Florentino Perez. Hingga kepemimpinan Perez pun diganti oleh Ramon Calderón. Sepeninggal Presiden Florentino Perez sejak 2006, Madrid era Galacticos kemudian berganti citra dengan Real Madrid yang biasa-biasa saja. Ramon Calderón tidak cukup mampu membranding Real Madrid menjadi klub langganan juara Liga Champions seperti di awal 2000-an. Di bawah Ramon Calderón, dari segi peningkatan prestasi memang terbukti Madrid kembali berjaya di Liga Domestik di masa kepemimpinannya. Madrid menjadi juara berturut-turut La Liga dari musim 2006-2007 dan 2007-2008. Namun di kancah Eropa, tak satu pun yang mengesankan. Setelah memenangkan 3 gelar Liga Champions dalam 5 tahun antara tahun 1998 sampai 2002, terjadi penurunan yang tajam dan mencolok bagi El Real. Mereka tak sekalipun mentas di final turnamen tertinggi Eropa sejak itu. Gelar Madrid di Liga Champions sejak itu adalah berjumlah 9 dan sangat sulit untuk mendapatkan kembali kesempurnaan gelar ke-10-nya yang dikenal dengan La Decima. Ramon Calderón akhirnya sadar diri dan mundur di musim 2008-2009 dengan segala kebijakan tidak populernya di Madrid. Akhir pemerintahan Calderón diambil oleh wakilnya, Vicente Boluda, hingga akhir musim 2009 berakhir, sebelum nantinya akan terpilih lagi presiden berikutnya. Hingga mantan presiden Florentino Perez pun turun tangan. Ia akhirnya terpilih kembali di tahun 2009 dan ingin mengembalikan lagi branding Madrid sebagai Galacticos. Proyek Galacticos Jilid 2 Madrid adalah bahan kampanyenya untuk meyakinkan publik Bernabeu di masa kepemimpinan yang kedua ini. Dan benar saja, tak tanggung-tanggung, mega bintang Kakak, Cristiano Ronaldo didatangkan sekaligus pada musim 2009-2010. Pemain lainnya macam Benzema dan Xabi Alonso juga bersama-sama didatangkan ke Bernabeu. Manuel Pellegrini yang sukses bersama Villarreal didapuk menjadi arsitek proyek Galacticos Jilid 2 itu. Bertaburan bintang membuat Madrid bersama Pellegrini tidak pusing memilih skuad. Namun mental berkata lain. Pellegrini belum mampu membawa Galacticos Jilid 2 Madrid ini ke level yang lebih tinggi. Madrid hanya mampu diantarkannya menjadi runner-up di bawah Barcelona di La Liga, gagal di Copa del Rey dan gugur di Liga Champions. Apakah proyek ini dapat dikatakan gagal? Ketika tak satu pun gelar didapat pada awal kepemimpinan Perez Jilid 2. Perez pun marah, Pellegrini langsung didepak olehnya. The Special One, Jose Mourinho, ditunjuk memimpin Galacticos Jilid 2 ini. Mo dianggap mampu menularkan keberhasilan treble di Inter kepada Madrid. Hasilnya perlahan nyata. Dengan mahkota Copa del Rey musim 2010-2011, juara La Liga musim 2011-2012. Namun, gelar yang diimpi-impikan publik Bernabeu yakni Liga Champions belum mampu diwujudkan oleh Mourinho. Selama di Madrid, ia selalu gagal melangkah ke final. Ia menciptakan hat-trick terhenti langkahnya di semifinal, yakni di 2011, 2012, dan 2013.
Sungguh malang nasib Perez waktu itu. Dari jor-joran membangun Galacticos Jilid 2, gonta-ganti pelatih dan kepercayaan kepada seorang special one pun tak bisa dijamin keberhasilannya untuk meraih La Decima. Alhasil, Perez berputar otak, gimana lagi caranya supaya Madrid mewujudkan La Decima. Sampai akhirnya, sang dewa penyelamat itu pun datang. Ia bernama Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia yang pernah membawa AC Milan 3 kali ke final Liga Champions dan 2 kali memenangkannya. Ancelotti ditunjuk Perez menggantikan Mo di musim 2013-2014. Ancelotti dianggap sebagai orang yang sudah habis masa kejayaannya. Ketika peak performance-nya melatih sudah habis setelah berjaya bersama Milan. Hal itu terbukti di mana setelah ia hengkang dari Milan, ia berada pada tim dengan skuad hebat macam Chelsea maupun PSG, dan dia terbukti tak bisa membawa pulang Liga Champions. Ancelotti di musim pertamanya disuntik Perez pemain macam Bale, Isco, Carvajal maupun Illarramendi. Ancelotti membangun tim dengan sebagian besar kerangka Madrid sepeninggalan Mourinho. Modric dan Alonso sebagai pengatur di tengah bersama Di Maria maupun Illarramendi. Di belakang, duet Ramos dan Pepe masih jadi andalan. Yang berbeda dari Ancelotti adalah ia merubah komposisi dari yang dulunya menggunakan 4-2-3-1, sekarang menjadi 4-3-3 dengan trio penyerang baru yang dibuatnya, yakni BBC, Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. Meskipun Ancelotti pada musim pertamanya jeblok di La Liga berkat finish di posisi ketiga, namun ia mampu menjawabnya di kancah Eropa. Real Madrid tergabung di grup B bersama Galatasaray, Juventus, dan Copenhagen. Jika menilik nama-namanya, praktis Los Merengues hanya perlu mewaspadai Juventus yang sedang dalam masa kebangkitan pada saat itu. Benar saja, Real Madrid tidak mendapatkan perlawanan yang sengit. Laga pembuka mereka yakni melawan Galatasaray sukses dimenangkan dengan skor telak 6-1. Di pekan kedua kontra Copenhagen, Madrid menang dengan skor 4-0. Los Merengues hanya meraih satu hasil seri yang berasal dari Juventus. Sisanya disapu bersih dengan kemenangan. Alhasil, Real Madrid melaju ke fase gugur membawa status juara grup dengan koleksi 16 poin. Tantangan Real Madrid di babak 16 besar tidak begitu berat. Ya, mereka hanya berhadapan dengan Schalke 04. Klub asal Jerman itu dipermak habis-habisan dalam duel 2 laga. Agregat akhir menunjukkan Real Madrid menang dengan skor 9-2. Situasinya mulai menyulitkan kala Madrid bertemu dengan Borussia Dortmund pada babak perempat final. Ya, jika Dewi Fortuna berkehendak lain, perjalanan Madrid mungkin bisa terhenti sampai di fase ini saja. Semuanya terlihat baik-baik saja pada leg pertama, di mana Madrid berhasil menang dengan skor 3-0. Tapi, Dortmund memangkas agregat dan mencetak 2 gol pada leg kedua. Beruntung Real Madrid hanya kalah 0-2. Madrid menang 3-2 secara agregat dan berhak ke semifinal. Laju Madrid tidak hanya mentok di semifinal seperti Mo. Ancelotti mampu menggulung Munchen dengan agregat telak 5-0. Publik Bernabeu pun seketika mendapat harapan angin segar setelah Madrid kembali mentas di final Liga Champions. Setelah terakhir kali mereka ada di situ tahun 2002. Perez pun dibuat terbang ketika impiannya hampir diwujudkan oleh Ancelotti. Madrid tinggal selangkah lagi menyempurnakan misi La Decimanya.
Final Liga Champions 2013-2014 pun dihelat, mempertemukan sesama rival sengit di negeri Matador, yakni Derby Madrid. Atletico Madrid di bawah Simeone menjelma sebagai suatu identitas sepak bola yang berkembang dengan ciri khasnya, yakni kesolidan dalam bertahan. Madrid yang menuju Lisbon dengan impian gelar La Decima pun ciut ketika membayangkan kekuatan pertahanan Atletico musim itu. Benar saja, selama pertandingan, Atletico Madrid benar-benar kokoh dan sulit ditembus trio BBC. Alih-alih mencetak gol, Madrid malah kecolongan di menit 36 oleh sundulan bek Atletico, Diego Godin. Tertinggal 1-0 membuat Ancelotti harus memutar otak untuk mengejar ketertinggalan itu. Berbagai cara dilakukan untuk menembus kokohnya pertahanan Los Rojiblancos. Coentrao dan Khedira di menit 59 digantikan oleh Marcelo dan Isco, serta Benzema diganti oleh Morata di menit ke-79. Semuanya tak mengubah hasil apapun, hingga akhirnya keajaiban itu pun datang di menit 90+3 melalui sepak pojok dari Luka Modric. Modric to swing it in, and Sergio Ramos in the 93rd minute saves Real Madrid. Sundulan Ramos mampu memperpanjang nafas Madrid di Lisbon. Skor 1-1 menjadi akhir dari 2 kali 45 menit. Memasuki waktu extra time, mental Atletico menjadi down. Madrid secara mental malah tambah berapi-api. Itu terbukti di 2 kali 15 menit babak tambahan. Madrid tampil sangat dominan. Hasilnya nyata. Menit 110, Madrid berbalik unggul lewat Gareth Bale. Kemudian disempurnakan Marcelo di menit 118 dan penalti Ronaldo di menit 120. Skor telak 4-1 mengakhiri penantian panjang El Real meraih La Decima atau gelar ke-10-nya di Liga Champions. Dan siapa yang memperolehnya? Ya, dia adalah Carlo Ancelotti. Pelatih yang awalnya dianggap sudah habis, tapi masih digdaya di Liga Champions. Presiden Florentino Perez pun tersenyum lebar. Proyek kepemimpinan jilid keduanya itu akhirnya bisa berbuah manis di 2014.